Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal. Berbagai macam info untuk kalian semua. Tetap di riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun membeli dadakan. Mas Bro selalu warning, do you own riset, tanggung jawab masing-masing. Oke, langsung saya bahas karena masih pagi. Otak belum begitu loading. Ini info yang terbaru. Saham Google ini akan naik entah pertengahan entah April. Ini ada dua koin yang punya Google, yang satu udah agak macet tapi yang satu masih oke. Cuma saya agak lupa karena koin ribuan ya. Dulu sering saya bahas juga. Nanti ketika saham Google naik, ini koin ini akan naik tinggi. Coba kalian cek, ingat-ingat, saya agak lupa koinnya karena koin baru banyak banget. Ini koin yang lama yang masih hidup ya. Itu satu ada punya Google, saya agak lupa. Nanti saya akan cek video siang, mungkin saya kasih info. Ada koin yang perlu kalian hajar ketika saham Google naik, tapi untuk ini aja, untuk bull di tahun ini aja. Dan ada undang-undang clarity asset juga kayaknya positif ya. Kita tinggal tunggu saja. Oke, langsung kita cek di sini ya. Agak masih ngantuk-ngantuk dikit Mas Bro. Oke, ada 3 dampak aturan baru Clarity Asset April 2026. Hati-hati ya. Si Devi dilindungi ya, Devi Finance ya, Finance dilindungi. Terus si Yel hilang, hati-hati. Ini untuk Devi dilindungi, Yel hilang. Kalian harus paham kalau yang Devi berarti Finance kayak si model Ondo gitu ya. Kalau si Yel itu kayaknya model, kalau nggak salah ya, staking ya. Apa yang di staking atau apa itu? Saya agak lupa dikit yang Yel Finance ini karena ada dua apa namanya metode. Saya juga ada dua kegunaan yang saya nggak banyak mempelajari itu. Untuk si Finance itu kan keuangan ya, Devi. Untuk si Yel ini khusus staking kalau nggak salah. Kalau salah koreksi karena ilmu juga terbatas. Oke, regulasi kripto Amerika Serikat memasuki fase krusial dengan kemajuan terbaru dari Clarity Asset yang ditargetkan dibahas pada April ini. RUU ini berpotensi menjadi salah satu kebijakan paling berpengaruh dalam ekosistem cryptocurrency global. Ini memang sangat dibutuhkan sekali. Kalau ini goal, wah gila, bisa-bisa bull besar-besaran kawan, karena termasuk Indo juga akan masuk ke BTC karena ini payung hukum yang memang selama ini kan kripto itu nggak jelas payung hukumnya. Dari zaman Obama kemudian si Joe Biden itu selalu sedikit-sedikit sekuritas karena berlawanan dengan perbankan, selalu tempur rebutan kue. Kalau bank itu dengan deposito setahun nggak seberapa tapi bisa di staking USDT entah ETH entah koin-koin yang lain, bunganya APY-nya lebih tinggi di kripto. Itu yang membuat jadi perang. Dan ini kan kemarin Clarity Asset itu kan yang dibahas itu mengenai ya porsi itu stable coin itu ya, paham ya. Kemudian dibalik menghadirkan kepastian hukum, industri kripto juga harus menerima sejumlah kompromi besar. Jadi memang deal-deal yang mereka dilakukan di dalam kebijakan Clarity Asset ini kan antara bank sama exchange kripto itu kan sebetulnya bersaing. Memang kalau uang fiat masuk ke bank, jual belinya di sana, kemudian kalau kripto kan di exchange menggunakan USDT. USDT juga asalnya kan dari uang fiat juga toh. Apakah Anda bisa langsung beli USDT tanpa uang fiat? Ini kan lucu. Clarity Asset siap dibahas April, target lolos Mei. Yang penting mau Mei mau Juli, yang penting berhasil lah ya. Pemerintah AS menargetkan pembahasan markup Clarity Asset pada paruh kedua April 2026. Jika proses berjalan lancar, undang-undang ini berpotensi disahkan pada Mei. Mundur lagi.
tim lain ini menjadi penting karena jika gagal regulasi kripto bisa tertunda hingga setelah siklus politik berikutnya. Akan tetapi kayaknya Trump ini udah masuk ke Senat sih. Mudah-mudahan karena ini udah dari tahun lalu sebetulnya akan disahkan di akhir tahun kemarin, tertunda Januari, tertunda lagi. Mudah-mudahan ini memang masih kondisi sedikit lagi masalah stable coin saja. Hanya di cap situ aja. RU ini bertujuan memberikan kejelasan regulasi yang selama ini menjadi hambatan bagi industri cryptocurrency. Salah satu fokus utama adalah pembagian wewenang antara regulator seperti dari sekuritas dan CFTC. Dengan struktur yang lebih jelas, diharapkan pasar kripto dapat berkembang dengan kepastian hukum yang lebih baik. Jika clarity aset ini goal memang undang-undang yang sangat ditunggu-tunggu untuk industri kripto, maka perubahan besar dalam kripto, makanya kalian sabar dikit. Tahun ini di ACC semua full. Saya akan memberikan sedikit gambaran yang gampang, yang mudah untuk kalian. Bull itu apa terjadi? Ini bull. Bull itu apa yang terjadi? Bull market, uang besar masuk gelontor itu apa yang terjadi? Semua adalah kayak model sistem hajatan. Hajatan, orang pada berbondong-bondong, makan-makan di situ, bawa amplop, semua terjadi perputaran uang di situ. Ini bahasa yang gampang aja biar kalian paham. Kemudian bull itu terjadi apalagi gambarannya. PRJ, Pekan Raya Jakarta, mengadakan pameran. Semua terfokus orang dagang di situ, investor masuk di situ, ya, customer masuk di situ, perputaran uang di situ. Saya jualan ini nih, kerak telur Betawi laris, yang lain jualan juga, modal, beli terigu, beli telur, semua tumblek-blek di situ, perputaran di situ sama. Di kripto juga seperti itu. Nanti ketika modelnya model begitu, ini kan model bisnis opo atau tumbang-tumbangan uang, di situ umpamanya dari BTC sudah masuk ke all season, ataupun banyak karena ada undang-undang clarity aset kemudian disahkan di ACC, ada payung hukum yang jelas, kemudian dari belahan dunia beberapa negara semua adopsi cryptocurrency, BTC, Indo termasuk juga masuk umpamanya, maka akan berbondong-bondong semua masuk ke kripto. Si A, si B, wah saya beli koin ini cuan, naik, saya dapat sekian juta, sekian miliar, wah saya tak ikut, masuk juga. Yang lain berbondong-bondong, FOMO, euforia, disitulah terjadi ledakan. Hal simpel seperti itu aja sebetulnya yang terjadi, seperti pameran di PRC itu ya. Oke, RU ini bertujuan memberikan kejelasan regulasi yang selama ini menjadi hambatan bagi industri kripto. Salah satu fokus utama adalah pembagian wewenang antara regulator seperti sekuritas, CFTC. Dengan struktur yang lebih jelas, diharapkan pasar kripto dapat berkembang dengan kepastian hukum yang lebih baik. Kalian harus membeli koin-koin yang tidak ngasal. Harus yang bagus-bagus. 2. Yield stable coin dihapus. Passive income dikorbankan. Ini yang terjadi deal-deal mungkin ya. Yield stable coin dihapus. Apakah ini yang dimaksud? Nanti saya belum, karena ini baru dibahas. Apakah yield stable coin dihapus itu nggak boleh ada staking pakai USDT atau apa, kita nggak tahu karena passive income dikorbankan. Artinya ini kalau terjadi nggak boleh lagi staking di kripto, kemudian kita harus jual beli di kripto, investasi baru dapat trading, harus baru dapat uang. Kalau enggak, kalau mau kita mau staking, ibarat staking, kita harus pakai uang fiat untuk di depositokan di bank atau gimana, nanti ini kan belum disahkan. Kalau yield stable coin dihapus, artinya apakah staking dihapus, yang penting clarity aset disahkan, kita tunggu saja hasilnya ya. Oke, kita akan langsung bahas lagi. Ini videonya kalau style biasanya, tapi bahasanya bahasa Hongkong, kalian nggak ngerti, saya apalagi. Salah satu perubahan terbesar dalam clarity aset adalah penghapusan fitur passive yield pada stablecoin. Berarti stablecoin saja yang jadi permasalahan. Jadi stablecoin mungkin nggak ada staking lagi, tapi bisa di koin lain kan nggak masalah ya. Kalau koin lain kan bebas banyak. Kalau stablecoin memang urusannya dengan perbankan yang lagi rumit. Sebelumnya, banyak plafon kripto menawarkan imbal hasil dari kepemilikan stablecoin, namun dalam versi terbaru RU ini praktik tersebut sebagian besar dilarang. Sebagian diganti hanya diperbolehkan rewards berbasis aktivitas seperti penggunaan plafon, berarti trading ya. Penggunaan plafon, ya mungkin seperti itulah yang terjadi. Ya pokoknya sabar ya, plafon atau transaksi berikut.
Berarti pakai transaksi dulu. Berikutnya perubahan utama terkait yield. Pasif yield dilarang, reward berbasis aktivitas diperbolehkan terbatas. Insentif pengguna dikurangi signifikan. Langkah ini diambil untuk memenuhi tuntutan senator perbankan dan regulator, namun hal ini juga mengurangi daya tarik kripto sebagai sumber pasif income. Ya pokoknya bagi-bagi gitu. Kalau semua tidak ada yang deposito di bank menggunakan stable coin dengan APY yang lebih gede, lah itulah yang jadi permasalahan yang sekarang lagi mencari solusi titik temu yang adil tentunya ya, karena kripto sama bank itu kan beradu. 3. Cepi dilindungi, developer dapat kejelasan hukum. Aduh, Cepi bukan Cepi tetangga saya yang Bahenol, bukan ya. Cepi Finance. Oke, di sisi lain Clarity Asset membawa kabar positif bagi sektor desentralis finance. Cepi, regulasi terbaru memberikan perlindungan terhadap developer dan protokol non-konstansial. Mereka tidak akan diperlakukan sebagai lembaga keuangan seperti bank. Hal ini penting karena sebelumnya ada kekhawatiran bahwa developer bisa dikenakan kewajiban regulasi yang berat. Dengan adanya perlindungan ini, inovasi di sektor Cepi berpotensi terus berkembang. Dalam konteks kripto ini menjadi langkah penting untuk menjadi ekosistem tetap terbuka dan inovatif. Saya membacanya, kalian baru di Jakarta, saya sudah sampai ke Hong Kong. Di sini ada BlackRock. Siapa yang tidak mengenal BlackRock? Apa yang terjadi di AS? Di sana dikuasai mafia keuangan orang-orang besar di sana. Kalau Cepi mendapatkan perlindungan finance, investor terlindungi, siapa yang menang di sana? Pasti BlackRock. BlackRock ini dibalik semua itu, ya, dia yang akan menyebar keuangan finance. Oke. Hal ini penting karena sebelumnya kekhawatiran bla 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 regulasi datang dengan kompromi. Clarity Asset menunjukkan bahwa regulasi kripto mulai termasuk tahap yang lebih matang. Di satu sisi kejelasan hukum dapat mendorong adopsi dari investasi yang lebih besar di pasar cryptocurrency. Ya pokoknya itu bla 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 bla, harus semangat. Akan ada perubahan terbaru untuk kripto. PP kayaknya udah jenuh turun, tinggal pahamnya saja turun-turun kemana. 0,057 hanya naik turun dikit dan harganya sudah di bawah. Waktunya harus ngebom ke atas ya. Kita waktunya tembak koin yang bagus-bagus sudah saya jelaskan juga semalam sudah saya jelaskan mulai hijau. Sayang ini akan ada weekend panjang lagi. Kemarin hari Jumat tanggal merah, Sabtu kejepit, Minggu libur lagi, mungkin Senin aktivitas baru normal lagi. Koin market cap 20 indeks DTP bisa kalian hajar. BTC, ETH yang bagus-bagus saja ya. Saya rasa sudah cukup lah, nanti saat siang berikan lagi info untuk kalian yang lebih mantap, lebih jos lagi. Ya, kalian tembak koin Cepi Finance. Kalian bisa masuk ini nih. Di Ondo ya. Ondo boleh tuh. Aster berbasis cek. Ya, Ondo ini. Ini ada hubungan BlackRock ini. Pantesan dilindungi. BlackRock ini bermain. Onde. Kalian bisa masuk situ. Ya, oke, mungkin nanti gampang siang agak lagi gimana? Apakah koin yang bikin hancur masih hidup? Kita cek sebentar dikit, penasaran banget dengan koin yang bikin tentunya banyak bangkrut ya. Koin ini sebentar dulu. Yang mana? Wah, macet juga ini, kurang ajar ini. Siren ya. Siren bikin korban. Siren. Kita lihat masih mutar-mutar siren ini. Ini berapa sekarang? Oke, kita akan cek siren dulu, muter-muter ya. Siren. Mati. Ini yang di grup ada yang siren, udah salah larang-larang. 80 ratingnya. Kacau. Makanya menurut saya mungkin PP aja. Asal lama buang ke kampret. Oke teman, ya masih ini belum ngopinya, udah mulai berhenti dikit. Aduh, kepiye? Hati-hati, ini banyak makan korban ini. Aduh, ini mirip Terra Luna udah ini. Mirip Terra Luna, Lunci kalau gini cara. Ya, kacau.
Wah gila ini harus di-share. 180 dengan harganya membeli kemarin lah, jangan bahas di grup nih. Kacau banget ini. Wah kacau. Ya mungkin itu aja yang saya bahas pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Teori saya sendiri. Nanti akan saya kasih info selanjutnya ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPPP Maknyos.